Sindir Indonesia, media Eropa singgung pembayaran KF21 Boramai yang berimbas ke kelanjutan pembelian Rafale. Proyek pengembangan cat tempur KF21 Boramai oleh Korea Selatan dan Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Kedua negara meyakini cat tempur generasi 4,5 ini akan memberikan keuntungan bagi industri pertahanan kedua negara jika berhasil diproduksi massal. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Eris Herianto mengatakan, Indonesia sudah mampu membuat pesawat angkut ringan yaitu CN-235. Sebabnya Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya di industri pertahanan lewat kerjasama dengan Korea Selatan. Kita ikut untuk bisa menaikkan kemampuan kita dalam menguasai pesawat tempur khususnya generasi 4,5. Katanya dalam workshop Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia atau FPCI dan Korea Foundation di Jakarta 11 Oktober 2022. Dari sisi potensi pasar, Eris menuturkan sudah ada kajian dari berbagai lembaga internasional yang menunjukkan minat banyak negara terhadap cat tempur yang menelan biaya hingga 24,8 triliun rupiah dalam pengembangannya itu. Secara internal bahwa captive market antara Korea Selatan dan Indonesia saja 168 unit. Korea Selatan 120 unit dan Indonesia 48 unit. Kemungkinan Korea Selatan akan meningkat di 240 unit, ucap dia. Kajian Janus IHS, kata Eris, memperkirakan jumlah kebutuhan pesawat tempur yang dapat diserap oleh KF21 Boramai di negara-negara yang masuk dalam pasar prioritas, yakni India, Mesir, Turki, Israel, Arab Saudi, Singapura, Finlandia, dan Swedia, mencapai 160 hingga 596 unit. Adapun di negara-negara pasar non-prioritas, menurut kajian Janus, IHS peluangnya berkisar antara 160 dan 368 unit. Sementara perhitungan dari Strategic Defense Intelligence atau SDI pada 2012 diperkirakan 149 hingga 572 unit KF21 Boramai akan diserap pasar. Adapun kajian dari TEAL Group menunjukkan cat tempur ini bisa diserap pasar antara 599 hingga 869 unit. Jadi menurut saya cukup besar interest negara-negara ini untuk membeli produk Korea Selatan dan Indonesia, ucap dia. Meski menunjukkan potensi pasar yang tinggi, pengembangan KF21 Boramai menemui sejumlah kendala. Eris menuturkan dalam pembuatan pesawat tempur dan 129 teknologi kunci yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Namun 9 diantaranya tidak bisa diberikan ke Indonesia. Masalah krusial lain, kata Eris, pemerintah AS tidak memberikan lisensi ekspor kepada Indonesia dalam bentuk LRO atau teknologi yang lain padahal sudah mulai digunakan di prototipe, tuturnya. Pihak Korea Selatan, menurut Eris, sudah menyatakan akan secara bertahap memberikan teknologi tersebut kepada Indonesia. Apakah tetap komitmen? Kita lihat, ucap dia. Isu yang juga muncul dalam pengembangan KF21 Boramai adalah cost share yang belum dibayarkan penuh oleh Indonesia. Sementara itu, Vice Director General for the KFX Program Group dari Defense Acquisition Program Administration, Jung Kwang-sun, menyatakan pemerintah Korea Selatan dan Indonesia sudah memiliki kesepahaman untuk melakukan transfer teknologi guna menyiasati masalah lisensi ekspor. Caranya tidak memberikan secara langsung, tapi Korea bisa memberikan pengalaman melalui beberapa sejumlah pendidikan, training, seminar, on-the-job training, supaya Indonesia bisa memiliki pengalaman untuk menguasai teknologi, kata dia. Meski ada sejumlah permasalahan, Jung Hakul yakin proyek cat tempur KF21 Boramai ini akan terus berjalan dan tidak akan tertunda. Terlebih Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Yoon Suk Yeol telah bertemu pada Juli lalu dan sepakat pentingnya proyek ini bagi kedua negara. Keduanya sepakat menormalisasikan programnya, tuturnya.